Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Halo, apa kabarnya semua? Salam sehat selalu dan tetap di rumah, tetap belajar dan istiqomah beribadah. Anak-anak sekalian, hari ini kalian bertemu saya, Pak Abdurrahman, dalam materi cara belajar efektif. Untuk itu, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, belajar yang baik tentu harus belajar yang baik pula. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilannya. Namun, apakah belajar kalian selama ini sudah baik, sudah efektif dan efisien? Jika belum, simak 15 cara belajar yang efektif dan efisien sebagai berikut. 1. Buat suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood, keinginan, ghirah belajar kita agar muncul. Di antaranya, kalian boleh belajar sambil mendengarkan musik, tetapi musik yang bikin otak kita rileks, yang kemudian membuat kita nggak bisa konsentrasi karena saking keras suaranya. Belajar di tempat-tempat yang indah, seperti di kebun, di taman, di pinggir sawah, pinggir sungai, boleh. Atau tetap belajar di rumah, apalagi kalau ada ruangan ber-AC. Wah, ini tambah asik. Berikutnya, rangkum pokok pembelajaran. Ya, mencatat pokok pembelajaran ini penting. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kalian mudah mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pelajaran itu. Yang ketiga, anak-anak, belajar bersama atau kelompok. Belajar bersama atau kelompok ini metode yang sangat efektif agar kita mudah memahami materi. Sebab kalau kita nggak tahu, bisa tanya kepada teman. Saling mengajar. Dan juga bisa membuat otak kita ini santai ketika belajar berkelompok. Tetapi dengan catatan, jangan kemudian belajar kelompok jadi alasan kalian untuk keluar rumah. Ternyata ketika di sana atau di luar kalian tidak belajar kelompok, tapi hanya main berkelompok, chattingan HP atau keluar entah kemana bersama teman-teman. Maka jangan jadi alasan. Sebab amanah orang tua harus kalian laksanakan, yaitu belajar kelompok. Yang keempat, metode mempersingkat atau modifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal, dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Dan yang kelima, belajar dengan praktek. Belajar dengan praktek ini sangat efektif karena membuat kita tidak bosan
Misalnya, pelajaran IPA seperti botani atau vertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asyik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Belajar itu yang penting istiqomah, rutin. Bukan terlalu lama belajar. Kalian cukup 1 hari atau malam hari belajar 1 jam cukup. Dan ini dirutinkan. Ini sangat efektif dan pikiran kita juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya. Ajukan pertanyaan pada gurumu apabila kau tidak mengerti. Termasuk dalam situasi belajar jarak jauh seperti ini. Silakan. Ketika daring dengan guru, silakan setelah materi diberikan, kalian bisa tanya kepada beliau lewat daring group. Silakan diskusi, silakan sharing, silakan kasih pendapat atau feedback. Boleh. Yang ke-8 anak-anak, kerjakan PR. PR itu pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa ataupun apapun. Terutama anak laki-laki ini kebanyakan biasanya. Tapi saya yakin bukan kelas 7 baru ini. Jangan kerjakan PR dengan mencontoh temanmu ketika di sekolah. Kerjakan PR itu di rumah. Berikutnya anak-anak yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah keadaan 3 penderitaan. 1, sempit rezekinya, alias hidupnya bakal melarat. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Ilmunya tidak berguna. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Maka pesan Pak Rohman, kalau ada guru menjelaskan, dengarkan dengan baik. Jangan sampai ketika guru menjelaskan kamu sendiri gurau dengan teman, akhirnya gurumu tersinggung. Bagaimana guru juga manusia. Jangan pernah merendahkan guru. Berikutnya yang ke-11 anak-anak. Jangan suka mencontek teman. Kalau kamu mencontek temanmu, kamu bisa bodoh. Karena otakmu tidak digunakan. Karena kau tidak berpikir sendiri. Otakmu bisa karatan alias macet. Lagi itu teman yang kau contoh, itu jawabannya benar. Belum lagi kalau ketahuan. Yakinlah, kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulanganmu dapat nilai yang terbaik. Yang ke-12 anak-anak, sering-seringlah praktik. Latihan dan latihan adalah kunci untuk mahir dalam satu mata pelajaran.
Dan yang ke-13, fokus. Ketika belajar kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu secara bersamaan. Maka fokus ketika belajar. Dan yang ke-15 anak-anak, yang ke-14, sungguh-sungguhlah dalam belajar. Satu hadis menyatakan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan meraih buahnya. Anak-anak pernah nonton atau pernah baca novel Laskar Pelangi? Novel itu atau film itu menceritakan kehidupan para pelajar di sebuah kampung pedalaman di Pulau Balitung. Sekolahnya tidak mewah, sekolahnya bekas gudang kobra. Kalau hujan biasanya kambing pada masuk berteduh di dalam sekolah itu. Muridnya juga tidak banyak. Tetapi sekolah itu telah mengantarkan murid-muridnya menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi tokoh-tokoh hebat baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Bahkan ada alumni dari sekolah itu yang kemudian bisa kuliah sampai ke Prancis. Kenapa? Karena kuncinya adalah sungguh-sungguh. Maka kalian, walaupun kalian berasal dari desa, ataupun bahkan kalian berasal dari keluarga tidak mampu, banyak orang sukses asalnya dari desa, asalnya dari keluarga tidak mampu. Banyak orang hebat, banyak pejabat asalnya dari desa, bahkan anak orang tidak mampu. Kuncinya apa? Mereka berhasil sungguh-sungguh. Maka ketika belajar, sungguh-sungguhlah. Dan yang terakhir, tekunlah beribadah dan berdoa. Apapun ikhtiar kita, usaha kita, pada akhirnya Allah jualah yang memutuskan takdirnya. Maka usaha yang luar biasa dan iringilah dengan ibadah dan doa. Di samping itu, dengan ibadah dan doa akan membuat kamu bisa lebih fokus belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Anak-anak, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu dan tetap di rumah istiqomah dalam ibadah. Semoga jadi orang hebat semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.